Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa kembali dengan Ainin Jazz ya. Nah, di sini kami akan sedikit share perihal permasalahan mesin cuci ya. Mungkin kalau dianggap sebagai tutorial mungkin kurang lengkap, tapi kita anggap ngeplok saja ya. Tetapi di sini mudah-mudahan sedikitnya ada yang bisa dipetik gitu ya dari sumber permasalahannya nih. Ini LG top loading kapasitas 8,5 kilo ya, yang dimana mesin cuci ini saat spinnya itu kayak penggilingan padi gitu, berisik gitu ya. Nah, untuk mengetahui ya apa penyebabnya, di sini juga sebetulnya sudah ketahuan ya, antara tabung yang stainless ini dengan tabung yang kedua ini seharusnya digoyang begini tuh kalau yang normal ini menyatu gitu ya. Nah, tetapi ini di sini begitu kita goyangkan terpisah. Nah, jadi dari sumber permasalahan seperti ini sudah diketahuan pasti permasalahannya ini di speeder atau sering disebut segitiga gitu ya. Itu sudah pasti di area situ yang bermasalah. Entah segitiganya yang sudah keropos, patah, atau dia punya mur segitiganya yang juga sudah korosi gitu ya. Oke, kita tes ya. Kita tes dulu seperti apa suaranya yang kami katakan tadi sangat berisik gitu, saya kayak seperti penggilingan padi gitu ya. Oke, kita tes dulu. Supaya kami share ini tuh ya, yang tujuannya supaya para pemilik mesin cuci ini ketika kedapatan mesin cuci yang sama sumber permasalahannya, walaupun tidak bisa mengerjakan sendiri, ketika dipanggil manggil teknisi sudah tahu permasalahannya gitu ya. Oke, ini ya kita tes dulu ya. Kita ambil langsung ke posisi spin karena emang sering bermasalahnya itu ketika saat spinnya yang sangat berisik gitu ya. Nah, dari putaran tabung juga sudah kelihatan ya, tidak berputar di porosnya ya. Jadi goyang-goyangnya sudah keterlaluan gitu ya. Oke, silahkan simak saja ya. Ini durasinya emang video ini lumayan lama gitu ya, supaya para pemilik atau teman-teman yang selalu menyimak konten video kami mengetahui sumber permasalahan dari mesin cuci top loading LG yang mengalami berisiknya saat spin seperti ini ya. Sangat berisik sekali. Ini suaranya. Mohon maaf ya jika di luar ini sedikit suaranya agak berisik ya. Oke, sudah jelas ya. Mesin cuci top loading ini ya, pemakaian sih sudah tentu sudah usia ya. Kasar banget ya. Oke, kita off aja. Kita eksekusi sumber permasalahannya ya. Yang pertama tentu kita akan melepas dulu ini pulisatornya ya. Perlu diketahui proses-proses seperti ini tuh tidak ada istilah semudah membalikkan telapak tangan ya. Jadi ketika ada konten-konten yang istilah cara gampang, cara mudah, mungkin itu tuh pernah dibuka dulu baru divideokan gitu ya. Tapi ini real ya. Ini real prosesnya seperti ini ya. Nah, ini pulisatornya sudah kita lepas. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Ini yang dinamakan speeder atau segitiganya ya. Kita unjukin sumber permasalahannya. Ini sudah patah ya, retak ya. Emang ini bahan umumnya speeder atau segitiga ini berbahan babet, aluminium babet gitu ya. Nah, di sini sudah kelihatan retakannya ya. Jadi yang masih utuh ini hanya satu ya. Kedua sisi ini sudah retak. Bahkan untuk murnya ini sudah korosi juga. Nah, jadi untuk proses-proses seperti ini tuh, untuk cara melepasnya itu tidak ada istilah cara gampang ya. Semua pemikiran
ide bagaimana caranya supaya segitiga ini bisa kelepas gitu ya, itu timbul dari pemikiran seorang teknisi gitu ya. Nah ini alhamdulillah ya, walaupun kita posisinya emang udah patah gitu ya, udah korosi ini ya, sampai putus begini ya, karena murnya emang agak sulit lagi, emang sulit ya. Nah ini sebetulnya bodi yang lapisan kedua sampai bolong begini, ini diakibatkan dikarenakan mesin cuci ini sudah ketahuan gitu ada kelainan dari sebelumnya gitu, kok jadi kasar, kok tetap masih dipergunakan ya. Dampaknya seperti ini, lapisan bodi yang ini tuh jadi bolong karena dia kebanting oleh tabung yang stainless itu ya. Nah ini udah kena ya bodinya, mungkin nanti kita tembel aja lah ya. Oke, di sini segitiganya belum bisa keambil semuanya. Ini yang baru ditabungnya saja. Nah, tadi yang kami katakan, cara ini tuh, proses ini tuh tidak mudah ya, tidak ada istilahnya cara mudah, cara gampang itu tidak ada. Semua dari pemikiran kekreatifan seorang teknisi, bagaimana cara mengatasinya untuk mengambil ini. Kami aja mempergunakan cairan WD ya, lalu mempergunakan striker juga gitu ya, untuk bisa mengambil patahan dia punya spider atau segitiga ini. Oke, ini semua sudah terlepas kalau seperti ini ya. Jadi kita bersihkan dulu ya semuanya, baik tabungnya maupun badan tabung yang ini. Ini sudah kita bersihkan seperti ini sekarang tampilannya. Lalu ini juga ya, sekaligus kita bersihkan ya. Nah ini spider yang lamanya sudah kita rontokkan, sudah kita lepas. Kita pasangkan spider yang atau segitiga yang baru ya. Nah untuk teman-teman yang ingin mengetahui berapa sih ukuran yang layak untuk mesin cuci 8,5 kilo ini, spidernya seperti apa gitu ya, nanti mungkin cek aja di deskripsi ya. Dengan mur-murnya nanti saya kasih ukurannya ya. Kalau di sini kami tidak bisa melihat menggambarkan ukuran dia punya spider ini ataupun ukuran murnya gitu untuk mesin cuci LG kapasitas 8,5 kilo top loading ya. Oke, ini tabungnya sudah kinclong lagi, kita tinggal pasangkan ya. Kita tidak bisa pakai satu tangan nih. Kita simpan dulu kameranya. Yang jelas ini spidernya sudah terpasang di tabung, kita tinggal pasangkan di unitnya ya. Nah ini tampilan dari spider yang sudah baru, kita tinggal memasangkan ring serta mur yang baru gitu ya. Karena mur yang lama itu udah korosi, sudah rusak, jadi spider plus murnya juga bermasalah gitu ya. Oke, spider tabung sudah terpasang, ini pisatornya kita tinggal pasangkan kembali ya. Setelah ini tuntas, kita akan tes langsung, tes tanpa beban, lalu tes dengan mempergunakan beban gitu. Pengetesan kita langsung fokus ke posisi spin ya, karena emang yang bikin masalahnya itu ketika posisi spin. Oke, polisatornya ini penutup skrup atau baut kita pasangkan. Oke, sudah terpasang semua. Jadi ini sudah tuntas, kita tinggal proses melakukan uji dulu ya. Kita uji dulu tanpa beban ya, kita dengarkan suaranya yang sekarang ini sudah posisi ganti baru spider atau segitiga. Kita uji gitu ya, seperti biasa kalau sudah tuntas mengerjakan, kita uji sampai benar-benar mesin cuci ini normal kembali gitu ya. Oke, ini sudah mulai jalan untuk proses pengeringnya ya, seperti ini. Alhamdulillah ya, teman-teman juga bisa melihat sekarang posisi tabungnya benar-benar berputar pada porosnya ya, tidak ada istilahnya goyang-goyang, ngebanting karena sumber permasalahannya sudah diganti, sudah diketemukan gitu ya. Oke, dengan kondisi pengetesan tanpa beban ya, suaranya alhamdulillah udah halus ya. Kalau itu ada suara air gemericik, itu anak ya, lagi nyuci sepatu, dia lagi main air lah di keran gitu ya. Oke, sekarang kita coba dengan
memakai beban ya, yang pas kebetulan ini kain ini proses mencucinya di mesin cuci yang lain. Di sini kita proses untuk mengeringkannya saja ya. Jadi kalau kita tes dengan yang istilahnya tidak ada masalah untuk proses mencucinya gitu ya, ini makin lama lagi durasinya gitu ya. Maka di sini pengujiannya itu kita uji di saat permasalahannya gitu ya, yaitu spinnya berisik dan sekarang sudah diatasi. Ini suara kan sudah mempergunakan beban ya, pakaian-pakaian yang perlu dikeringkan seperti ini. Alhamdulillah sekarang sudah halus kembali gitu ya. Dan ini hasil pakaian yang sudah dikeringkannya, hanya tinggal diangin-angin saja. Kalau seperti ini sudah bisa kering. Sampai jumpa kembali di konten-konten yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.